untuk menyampaikan beberapa hal, dan nanti insya Allah sekitar jam 11.45 kita minta Pak Direktur menyampaikan sambutan dan juga memberikan penutup acara ngaji online secara resmi, karena ini ngaji yang terakhir. Kalau beliau bersama kita sekitar jam 11.40 atau 11.45. Jahrawali, kita minta kepada Kianan dulu untuk menyampaikan beberapa hal dengan program ini dan juga program kedepannya. Selaku Ketua Amali, karena ini kita bersama dengan Amali, Pondok Pesantren dan Amali. Untuk ini sama-sama kita awal dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan program kita, kegiatan kita ini bisa sukses dan bisa berlanjut pada tahun yang akan datang. Fatihah betilkaniyah walaupun Nabi Fatihah. Ya karena tentunya kita minta kepada Kianan untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Kianan selaku Ketua Amali, silakan Kianan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan narasumber ngaji online pagi hari ini, Kiai Haji Jahrowardi dari Ma'had Ali Lirboyo beserta jajaran pengasuh dan para dosen di Ma'had Ali Lirboyo, Bapak Direktur PD Pontren, Bapak Kasubdit, dan Kiai Haji Ahmad Rusdi, dan jajaran staf PD Pontren Kementerian Agama yang juga saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ngaji online sesi 12 atau sesi yang terakhir atas kerjasama antara Asosiasi Ma'had Ali Indonesia dan Direktorat PD Pontren. Halo Kianan. Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Halo. Ya, terus lanjut. Bisa nggih? Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi dapat kita lanjutkan pada periode-periode yang akan datang, tentu dengan ragam dan variasi tema atau topik yang kontemporer ya. Jadi, yang kedua, tentu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Ma'had Ali beserta narasumber dan moderator yang telah disiapkan untuk mengisi program ngaji online ini mulai dari sesi pertama sampai dengan sesi 12 yang terakhir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Amin. Yang ketiga juga perlu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Direktorat PD Pontren Kementerian Agama yang telah memfasilitasi kegiatan ngaji online ini sehingga dapat berjalan mulai dari sesi yang pertama sampai dengan sesi yang terakhir ini dengan baik dan dengan lancar. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa di dalam sejarahnya Ma'had Ali ini didirikan dan dikembangkan dari dan oleh masyarakat pesantren. Tapi tujuannya selain untuk keberlangsungan pesantren itu sendiri dengan tumpuan pada tradisi intelektual tingkat tinggi, juga Ma'had Ali ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan transformasi sosial dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Ma'had Ali sebetulnya bukan lagi kepentingan masyarakat pesantren saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia dalam menyempurnakan sistem pendidikan nasional. Di tengah-tengah kuatnya arus masyarakat untuk memilih perguruan tinggi umum,
Mengembangkan pendidikan Ma'had Ali tentu bukanlah hal yang mudah. Apalagi kebanyakan masyarakat masih mengutamakan perguruan tinggi umum sebagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan tingginya karena alasan kualitas dan lulusan yang dianggap mampu mengisi sektor penting dalam kehidupan. Oleh karena itu, Ma'had Ali sebagai perguruan tinggi pesantren juga harus mampu dan memiliki peran untuk mencetak lulusan yang mempunyai daya saing dan memiliki kompetensi terutama dalam menghadapi persaingan global. Dengan mempunyai kemampuan ini diharapkan masyarakat akan mampu melirik dan memilih Ma'had Ali sebagai pilihan pendidikan tinggi bagi putra-putrinya. Agar mampu menjawab tantangan global, Ma'had Ali juga perlu mengadaptasi dan merelevansi berbagai perkembangan kebutuhan pendidikan setiap lapisan masyarakat. Sehingga pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi ini dapat dirasakan oleh seluruh segmen masyarakat. Ma'had Ali selain harus mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat, juga harus mampu menjaga nilai-nilai dan tradisi pesantren yang tumbuh dan berkembang seiring hadirnya pesantren itu sendiri. Terutama tercermin pada disiplin keilmuan yang diajarkan. Artinya tantangan real pendidikan Ma'had Ali adalah harus menjawab dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dengan tidak serta-merta mengasingkan diri dari karakteristiknya yang lebih substantif sebagai lembaga pendidikan tinggi pesantren dan tidak meninggalkan nilai-nilai dan tradisi pesantren yang menjadi kekhasannya. Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan PMA Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Ali, pesantren memiliki mandat baru untuk mewujudkan Ma'had Ali sebagaimana yang dicita-citakan. Cita-cita ini sangat ideal karena menjawab problem mendasar yang dihadapi umat Islam Indonesia khususnya, yaitu semakin langkanya kiai ulama yang berintegritas, berkarakter, dan berwawasan keindonesiaan. Dengan demikian, posisi Ma'had Ali sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di pesantren ini menjadi sangat signifikan dan strategis. Tantangan keulamaan dan kekiaian dewasa ini semakin kompleks, bukan hanya pada penguasaan khazanah keilmuan yang mendalam atau tafakuh fiddin, melainkan juga yang terpenting bagaimana ulama kiai mampu merespon perubahan sosial yang diakibatkan oleh kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan arus globalisasi yang deras mengalir dalam kehidupan umat manusia. Ruang lingkup keulamaan dan kekiaian menjadi tidak terbatas. Tidak hanya pada wilayah keagamaan, seorang ulama juga harus mampu masuk ke dalam diskursus dan ruang gerakan sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, dan politik kebangsaan. Semua itu adalah realitas kehidupan yang sehari mempengaruhi kehidupan keagamaan. Ulama kiai kontemporer niscaya menguasai segala hal yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia atau tafakuh fi masolihil khalqi. Maka atas dasar itu untuk menghasilkan sosok kiai ulama yang mutafaqih fiddin, mutafaqih fi masolihil khalqi, yakni mampu merespon perubahan sosial kontemporer yang dibutuhkan, maka perlu dirumuskan langkah-langkah sistematis, baik dengan melalui proses pendidikan Ma'had Ali yang terstruktur dan sistematis, ataupun juga melalui kerjasama Asosiasi Ma'had Ali Indonesia dengan Direktorat PD Pontren yang kita harapkan dalam waktu dekat ini akan menjadi Direktorat Jenderal Pesantren. Allahumma amin. Amin. Kerjasama ini penting untuk terus diupayakan dalam rangka untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan akademik untuk menjawab berbagai problem yang berkembang di tengah masyarakat ini. Maka ngaji online yang kita laksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum selesai ini, betul-betul sangat memberikan kontribusi ilmiah, kontribusi akademik bagi masyarakat Indonesia khususnya, karena hasil dari kajian-kajian melalui ngaji online ini kita sebarluaskan
melalui media sosial baik milik pesantren itu sendiri atau media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka kita berharap apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk memberikan solusi atau jawaban atas berbagai problematika yang berkembang di masyarakat ini dapat membantu memberikan pencerahan kepada Lu. Suaranya kekianan, suaranya. Oh ya berarti kono. Kanan. Halo, kok suaranya nggak ada ya? Kanan. Haji Waryono tuh sing iki berarti ya. Kanan. Suaranya kanan. Halo, Pak Kiai, suaranya nggak ada. Oh, hilang dia. Kanan. Putus, Tadi diputus. sinyalnya. Oke. Sinyalnya. Sinyalnya nggak ada. Kanan. Sinyalnya hilang ya? Iya, putus. Kedengeran nggak orang lagi? Hilang ya, Iya. Iya, nggak ada suaranya nih. Kanan. Oke deh, kanan hilang. Ya, terputus. Oke, sampun selesai terputus. Ternyata yang terakhir ini bisa dilanjutkan ke yang lain ya harus matur suwun. Oke. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazilah. Terima kasih kepada Kiai Nurhana selaku amali yang telah sebutannya. Kita harapkan nih Kiai Nurhana dan juga Pak Kiai, para murid semuanya, yang akan datang, insya Allah akan kita buat dan kita akan buat optimal mungkin. Ya, demikian dan bersama-sama kita siang hari ini kita serahkan kepada narasumber dan juga ya. Allah bergabung bersama kita sekitar jam 11.40. Beliau akan bergabung 11.40. Dengan demikian nanti beliau ada waktu untuk memberikan arahan sekaligus menutup acara kita secara resmi. Mungkin 11.45 beliau bisa memberikan sambutannya. Untuk itu kita minta kepada Kiai Zahro dan juga moderator kita Ustadz. Ini Ustadz Edi atau Ustadz Faruk? Iya, Ustaz Faurok sahabat. Oke, monggo Ustaz diatur sedemikian waktunya. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam ke depan ya, insya Allah. Iya. Monggo, makasih pada Kiai, silakan. Secara penuh pada jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Al-qail mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati, yang kami muliakan para kiai, para ulama, wabil khusus para pengasuh pesantren, para mas santri, para kiai-kiai yang hadir secara virtual pada kesempatan hari ini. Wabil khusus Al-Mukarram Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur selaku Direktur PD Pesantren PD Pontren dan Kiai Haji Nurhanan LCMHI Ketua Amali, dan yang tak lupa pula yang kami hormati Kiai Zahrawardi selaku narasumber pada pertemuan ngaji online hari ini dengan tema Bincang di Masa Pandemi dengan Mat Ali menghadapi pandemi dalam tinjauan fikih kebangsaan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau Kiai Zahrawardi kerso rawuh dan kerso memberikan pencerahan kepada kita. Dan mengenai beliau untuk yang aktif di dalam forum-forum bahsul masail antar pesantren, saya yakin tidak asing dengan beliau. Beliau Kiai kelahiran Trenggalek 1973 dan riwayat pendidikan beliau Pondok Pesantren Boyo tamat tahun 1997.
Setelah tamat di Lirboyo, beliau khidmah sebagai pengajar sampai 2007. Sampai 2007 itu artinya beliau khidmahnya 10 tahun. Man khodima yukhdam. Gitu. Kemudian lewat organisasi beliau yang masih aktif sampai saat ini, beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Sumberingin Trenggalek, Jawa Timur, sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, kemudian beliau juga sebagai pengurus Lajnah Basul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan aktif di berbagai forum Basul Masail, di forum musyawarah Pondok Pesantren se-Jawa Madura. Dan beliau juga menjadi Ketua Badan Wakaf Indonesia, sekaligus menjadi Wakil Suriah PCNU Kabupaten Trenggalek, dan beliau termasuk Mushoheh buku fikih kebangsaan ini. Yang mana buku fikih kebangsaan ini sampai saat ini sudah terbit dengan versi 3 jilid. Yang mana buku fikih kebangsaan ini menjadi kurikulum wajib di Ma'had Ali Lirboyo. Dan beliau Kiai Zahrawardi termasuk salah satu jajaran penyusun dan mushoheh buku fikih kebangsaan itu. Oleh karena itu, dengan kapasitas beliau yang sedemikian luar biasa ini, tentu beliau akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semua terkait dengan tema kita, yaitu menghadapi pandemi di tengah dalam tinjauan fikih kebangsaan. Tentu kita semua merasakan bahwa pandemi itu membawa perubahan besar bagi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai sektor, baik itu sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor kesehatan, hingga sosial budaya. Di antara sektor pendidikan yang sebagaimana kita rasakan, kita mengadakan ngaji online, itu termasuk sebagai dampak dari adanya pandemi itu. Seandainya tidak ada pandemi, mungkin kita akan bermuajah secara langsung, secara offline. Tetapi karena ada pandemi ini, kita terpaksa ngaji secara online, tidak ngaji secara offline. Kemudian di pesantren-pesantren juga dampaknya yang paling dirasakan itu santri-santri tidak bisa pulang, tidak ada liburannya. Nah, itu yang kasihan sekali bagi para santri, tidak bisa pulang. Itu sektor pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh pandemi. Juga sektor ekonomi, di mana masyarakat ekonomi yang kelas bawah itu sangat merasakan kerugian, penghasilannya berkurang, begitu juga dalam sektor sosial budaya. Itu sangat merubah pola pikir, pandangan, dan pemahaman masyarakat. Ada yang menerima, ada yang mempercayai COVID, ada yang tidak percaya, ada yang menerima vaksin, ada yang tidak mau vaksin. Sehingga itu akan berimbas kepada cara pandangnya masyarakat. Cara pandangnya masyarakat baik terhadap sesama bangsa maupun terhadap pemerintahan, dalam artian pandangan kebangsaannya. Bahkan terkait dengan vaksin saja itu banyak desas-desus, banyak hoax dan seterusnya, sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat itu tidak percaya lagi kepada pemerintah karena dirasa pemerintah itu kurang mampu dalam mengatasi pandemi. Bahkan kalau ini diteruskan, ini menurut sebagian pengamat politik akan berpotensi terjadinya pemberontakan secara skala kecil maupun skala besar kepada pemerintah. Oleh karena itu penting sekali bagaimana fikih kebangsaan ini menyikapi berbagai dampak yang diakibatkan oleh pandemi. Tentu fikih itu kan yang memberikan solusi terhadap problematika umat. Karena fikih itu objeknya af'alul mukallaf. Af'alul mukallaf ini dalam berbagai aspek, termasuk aspek yang dipengaruhi oleh pandemi. Nah, ini bagaimana fikih itu menyikapi secara perspektif kebangsaan. Nah, mungkin yang baru bagi kita adalah istilah fikih kebangsaan ini. Mungkin Kiai Zahro nanti bisa memberikan pencerahan apa itu yang dimaksud dengan fikih kebangsaan. Karena selama ini yang kita kenal kan ada fikih ubudiyah, fikih muamalah, fikih munakahah, fikih jinayah, atau fikih sosial yang dicetuskan oleh Kiai Sahal.
Tetapi ini dari Lirboyo ini mencetuskan perspektif fikih yang baru yang disebut dengan istilah fikih kebangsaan. Nah, karena itu bagaimana fikih kebangsaan ini menyikapi pandemi, mengatasi pandemi dan memberikan solusi kepada masyarakat, kepada umat untuk menghadapi pandemi. Nah, karena itu langsung saja iktifan itisyaron, waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Romo Kiai Zahrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa bi ni'matihi tatimul a'mal wal ibadah wa bi fadlihi tungzalur rahmah wal barakah. Shalawatullah salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim alaihi. sahibus syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Hadratul kurama para kiai, baik para kiai yang saat ini khidmah di pondok pesantren maupun Mahat Ali, dan para bapak ibu yang saat ini berkhidmah di Kementerian Agama yang saat ini bisa mengikuti ngaji online yang digagas oleh Amali. Wabil khusus Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur MAG selaku Direktur PP Pontren sekaligus Dijen Pendis Kemenak, yang saya hormati Kiai Haji Nurhanan LC MHI selaku Ketua Asosiasi Mahat Ali Indonesia. Sehat Kiai ya. Yang saya banggakan moderator yang menemani saya, Mas Faurok, ini masih jomblo Bapak Ibu. Dan rekan-rekan mahasantri yang saat ini bisa mengikuti kegiatan ngaji online yang kita doakan bersama betul-betul akan menjadi penerus perjuangan agama dan bangsa. Amin. Alhamdulillah kita bisa ketemu, dan secara pribadi saya menghaturkan ribuan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bermuajahah walaupun jarak jauh, tidak mengurangi silaturahim kita. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kemenak, pada Mahat Ali yang bekerja sama untuk mengadakan ngaji online, seraya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Di bulan Maulid kita, di bulan Maulid ini kita niati bersama ngaji ini sekaligus peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di Yaumul Qiyamah. Amin, amin. Para gawagis, para kiai, para ibu, tadi sudah disampaikan di mukadimah tentang tema kita pada pagi hari ini, yakni menghadapi pandemi dalam tinjauan fikih kebangsaan. Sesungguhnya fikih kebangsaan itu hanya stimulan ya. Istilah yang distimulisasi agar supaya ini menarik dan diperhatikan, sama seperti halnya dulu Nahdlatul Ulama pernah mencetuskan istilah ISNUS, Islam Nusantara. Jadi sesungguhnya bukan hal yang baru. Jadi fikih kebangsaan itu adalah cara berfikih dengan mengaplikasikan aturan syariah Islamiyah muktabaroh di dalam negara bangsa, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa alaqah baina daulah wad din, jadi hubungan antara agama dan negara itu tidak bisa dipisah. Ahkam syariah itu tidak ada di ruang yang hampa. Dia terus berinteraksi dengan waktu zaman peradaban. Kita yang ada di negara Republik Indonesia ada Dusturud Daulah, ada Qawaниnud Daulah, ada undang-undang negara. Nah, sehingga fikih kebangsaan sengaja mengajak kita sekalian bagaimana ahkamu syariah itu tidak dibenturkan dengan Dusturud Daulah.
dusturu daulah, qawaninu daulah harus mencerminkan nilai-nilai syariah. Lah menggabungkan kedua ini, yakni tekstual dengan kontekstual, inilah kemudian yang kita sebut dengan fikih kebangsaan. Al-Quran mengajarkan kita ada nasih mangsuh, mujtahid dengan puluhan jumlahnya mempunyai rumusan berbeda. Imam Syafi'i mempunyai qaul qadim, qaul jadid. Ini karena dipengaruhi oleh tempat dan waktu beliau di dalam berijtihad. Oleh sebab itu, fikih kebangsaan ini adalah pengejawentaan dari Islam rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin artinya menghindarkan mafsadah, menggapai yang paling maslahah, mengayomi bukan memusuhi, mencintai bukan membenci, mengharap rahmat bukan mengharapkan laknat, dan memahamkan bukan memaksa. Inilah sesungguhnya fikih kebangsaan kita. Hal ini sesungguhnya bukan hal yang baru di fikih kita, karena sesungguhnya fikih kebangsaan itu lebih menguatkan turat. Jadi rumusan-rumusan fikih klasik zaman dulu. Jadi bukan hal yang baru. Tinggal pendalamannya saja, kemudian mengaplikasikannya saja, ini yang harus kita kuatkan. Imamun Al-Ghazali Hujjatul Islam ini di kitab yang sangat fenomenal, Ihya Ulumuddin, beliau sudah memfatwakan Jauhari ya, bahwa al-mulku wad-dinu tau amani. Agama dan negara itu laksana dua bayi kembar. Wad-dinu aslun wal mulku harisun. Agama adalah dasar, negara adalah penjaga. Wa ma la aslalahu famahdumun. Sesuatu apabila tidak ada dasar maka dia akan runtuh. Wa ma la harisalahu fadha'iun. Kata Imam Ghazali. Sedangkan agama sesuatu yang tidak ada penjaganya maka dia akan tersia-sia. Jadi simbiosis mutualisme yang tidak bisa dipisahkan antara agama dan negara, inilah yang coba kita sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi fikih klasik tidak berhenti di fikih klasik kalau kita bicara fikih kebangsaan. Banyak hal-hal yang kemudian diatur oleh negara. Sehingga kita coba mengajak di semua forum Basu Masail ketika membahas masalah-masalah keagamaan. Adakah undang-undang, adakah peraturan pemerintah yang harus kita perhatikan di dalam rumusan Basu Masail itu. Sehingga tidak berdiri sendiri. Fikih klasik, ahkamu syariah ada di Indonesia, ada kita terapkan di Indonesia, sehingga kita harus juga memperhatikan dusturu daulah. Ini penting. Taruhlah pernikahan. Pernikahan semuanya tahu tidak ada aturan tentang usia. Bahkan Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah menurut satu pendapat di usia 6 tahun, menurut satu pendapat 9 tahun. Tapi kita coba tengok di dusturi daulah. Ada aturan saat ini yang terbaru, minimal usia pernikahan adalah 18 tahun. Maka bagaimana kemudian ahkamu syariah ini kita selaraskan dengan itu? Padahal di semua kitab klasik kita sudah didoktrin, dan ini luar biasa, yajibu imtisalu amril imam wa nahyihi fi kulli ma amara bihi wa nahbi. Ingkana wajiban muakkadan, ingkana mahbuban wajiban, ingkana mubahan wajiban, ingkana muharraman wajiban, lakin fid dhahir la fi batin. Di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi
aturan pemerintah ini harus kita taati. Kita berada di negara yang sudah luar biasa baik. Apabila larangan, apabila perintah itu wajib, maka ini menjadi semakin wajib. Sunnah menjadi wajib. Seperti puasa menjelang istisqa, di semua kitab klasik ada. Ketika diperintah imam, maka menjadi wajib. Sesuatu yang mubah akan menjadi wajib. Bahkan sesuatu yang haram pun, ini juga wajib. Lakin dohiron. Kenapa demikian? Karena kondusif, benih-benih pemberontakan tidak boleh ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus bagaimana kalau haram diperintah kok tetap wajib dohiron? Ada kewajiban yang lain bagi kita, yakni kita amar ma'ruf nahi mungkar lewat saluran-saluran yang tepat, bukan dengan cara buhot. Jadi kondusif, keamanan ini dinomorsatukan. Ini yang harus kita perhatikan di negara-negara bangsa. Jadi menggabungkan antara tekstual, kontekstual, inilah sesungguhnya yang kita dorong. Maqasidus syariah itu adalah hal yang tidak bisa ditawar, yang jumlahnya 5. Hifduddin, sesuai dengan tugas negara. Hifdun nafsi, hifdul mal, hifdul akli, hifdun nasli, ada 5. Sehingga di dalam bentuk negara di dalam aturan Islam ini tidak ada satupun dalil yang mengkhususkan bentuk negara ini harus demikian. Tapi yang dituju oleh syariat kita adalah bentuk negara apapun yang endingnya ini adalah mendorong terciptanya, mendorong keberhasilan maqasid syariah. Maka itulah yang terbaik. Kita sudah memilih menjadi negara kesatuan. Dan karena kita paham sejarah bahwa negara kita tidak hanya Islam yang mempunyai kontribusi. Ini penting sekali. Maka atas renungan para pendiri bangsa, maka ada kalimatus sawa, satu kesepakatan yang menjamekkan, yakni namanya Pancasila. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 45 sebagai perundang-undangan nomor 2 setelah TAP MPR, Undang-Undang Dasar 45. Nah, maka bagaimana kemudian ahkamu syariah ini harus berkolaborasi dengan ini. Bagaimana semua peraturan ini tidak menyimpang dengan ahkamu syariah. Ini kita coba untuk dorong ke sana. Kita bersyukur di samping Pancasila tidak kita ragukan. Semuanya ada di nilai-nilai Islam. Tapi banyak sudah undang-undang ahkamu syariah yang kemudian secara resmiah, secara formal sudah ada di perundang-undangan kita. Ada undang-undang tentang pernikahan, ada undang-undang wakaf, ada undang-undang zakat, dan lain sebagainya. Jadi inilah tugas negara untuk harisun, menjaga umat, menjaga agama terutama kita sebagai umat yang terbesar di negara Indonesia. Ada beberapa yang tidak bisa kita masukkan secara resmiah ahkamu syariah kita. Tapi kita harus tetap berjuang. Bagaimana kemudian ahkam-ahkam ini masuk ke sana. Kalau tidak secara resmiah, paling tidak secara substansi. Dzatiyah secara dzatiyah ada di Indonesia, ada di undang-undang itu. Kalau tidak bisa secara resmi, formal maupun substansial, bisalah kemudian ahkam-ahkam ini masuk secara ruhani, secara esensi. Apabila tidak mampu, maka beginilah kemampuan kita. Dan kita harus tetap berjuang bagaimana kita bisa memasukkan nilai-nilai ini baik secara resmiah maupun secara dzatiyah atau ruhaniyah. Dan ini tidak salah di kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekemampuan kita. Orang sholat harus berdiri. Tapi ketika tidak mampu, maka dia boleh duduk. Pahalanya sama apabila tidak mampu. Tidak dengan sholat sunat yang mampu berdiri,
tapi dia mengambil dengan cara duduk. Nah, had, potong tangan, ranjam dan lain sebagainya, terus kita upayakan kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, maka sudah ada esensi, sudah ada substansi, di mana penjeraan oleh pemerintah di dalam KUHP sudah ada. Maka secara substansi dan esensi ini ada. Dan ini tidak salah, inilah ahkam. Sayyidina Umar juga pernah tidak memotong tangan ketika seseorang mencuri karena situasi dan kondisi pada saat itu tidak mungkin diterapkan. Ini penting kita sampaikan sebagai pembukaan sebelum kita masuk di dalam bagaimana kita menghadapi pandemi dalam konteks fikih kebangsaan. Fikih yang menyelaraskan antara ahkamu syariah dengan dusturu daulah, dengan qawaninu daulah. Dan ini penting sekali kita pahamkan dan kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, para kiai rahimakumullah, ada seorang yang menurut saya luar biasa. Namanya Syekh Abdullah bin Bayah. Beliau ahli fikih 4 madhab. Tapi beliau memilih madhab Malikiyah. Beliau lahir di Mauritania, jadi negara Afrika. Dan ini sangat dihormati di negara Islam. Bahkan fikih-fikih saat ini itu kalau tidak ke Wahbah Zuhaili, ke Jaros, ini ke beliau Abdullah bin Bayah. Beliau mempunyai komentar yang luar biasa. Anna daulah Islamiyah alatun min aliyati iqamatil adli waddin. Negara Islam adalah sekedar alat untuk menegakkan keadilan dan menegakkan agama. Walaisa ilmaniyah. Daulah Islamiyah bukan sekuler, bukan model negara yang memisahkan secara total antara agama dan negara. Tapi negara harus hadir yang tuntunan agamanya di luar privasi. Tapi ahkam-ahkam yang berkaitan, yang berinteraksi dengan sosial, dengan masyarakat yang lain, bahkan dengan agama yang lain. Juga bukan daulah teokrasi ya, kata beliau. Daulah Islamiyah bukan teokrasi, di mana teokrasi adalah model pemerintahan, prinsip-prinsip ketuhanan ini lebih dominan mengatur negara, bukan mengatur agamanya dan negaranya, bukan. Itu di Indonesia dan di Mauritania itu hampir sama. Indonesia tidak mungkin seperti yang kita sepakati mengikuti ilmaniyah, model sekuler, tidak maslahah. Agama harus dilindungi oleh negara karena kita multi agama, multi ras, 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, 700 bahasa, 6 agama yang diakui, belum keyakinan yang begitu banyak. Apalagi menerapkan sistem teokrasi. Ini lagi-lagi tidak mungkin. Kalau yang mengatur semua prinsip adalah prinsip-prinsip ketuhanan, siapa yang mewakili Tuhan di Indonesia? Itu hanya bisa diterapkan teokrasi itu di negara-negara yang memang satu agama, satu madhab, satu aliran. Seperti Iran, Tibet, Vatikan, itu bisa. Indonesia tidak mungkin. Siapa yang mewakili Tuhan? Agamanya Kristen, Islam, Buddha, atau apa? Luar biasa ancaman perpecahan kalau itu kita paksakan. Kalau umpama Islam, Islam yang mana yang akan mewakili Tuhan? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau FPI, atau ormas yang lain.
Jadi tidak mungkin. Oleh sebab itu Abdullah bin Bayah mengambil tengah-tengah untuk mewujudkan maqasidus syariah. Maka harus ada di tengah, bukan sekuler, bukan teokrasi. Dan seperti yang sudah dianut oleh Indonesia. Ada di mana negara tidak boleh campur tangan. Tapi ada yang negara harus campur tangan di dalam urusan keagamaan. Ada haji, ada zakat. Bahkan ada isu-isu penertiban speaker. Ada isu-isu terkait dengan poligami dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang kita sebutkan adalah tidak hanya bersifat ahkam yang an-nafsiyah, privasi bukan, tapi berkaitan dengan orang lain, interaksi dengan orang lain. Maka disinilah negara harus hadir. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pandemi banyak sekali masalah-masalah tadi sudah sebagian disampaikan oleh moderator yang berkaitan bagaimana sikap fikih kebangsaan ini. Ada aturan-aturan baik secara ahkamu syariah maupun dusturu daulah yang akhir-akhir ini bersinggungan dengan dampak dari pandemi. Dan kita juga terus mengikuti bagaimana coba kita kontrol dusturu daulah, undang-undang negara, apakah ini berteberangan atau berseberangan dengan fikih kita, kemudian adakah kesalahan di dalam tasarruful imamnya, karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bapak Ibu sekalian, di kita-kita yang ada di Basu Masail di Mahat Ali Lirboyo tentang apa itu pandemi, bahwa pandemi itu banyak di hadis-hadis Sahih Muslim, seperti ada tertulis di Sahih Muslim at-taun ayatul rijsi ibtallallahu bihi nasan bin ibadihi fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi fa idza waqa'a fil ardi wa antum fihi fala tafurru anhu. Jadi taun ini adalah satu musibah, satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia, termasuk COVID-19. Kata Rasulullah, ketika kamu mendengar daerah itu terpapar, kalau sekarang mungkin zonanya merah, zonanya kuning, maka falatat hulu, kalian jangan masuk. Akan tetapi ketika kalian ada di daerah yang saat itu zona merah, maka kamu jangan berlari, jangan keluar dari daerah itu. Maka PPKM ini sangat sesuai dengan hadis Rasulullah, dan ini pada zaman Rasulullah pun sudah ada pandemi semacam ini, dan beliau dan sahabat Umar juga pernah ketika mau berperang, dia juga hampir saja memasuki awan yang pandemi. Jadi larangan untuk bepergian, larangan untuk tidak keluar negeri dan sebagainya, ini bukan berarti memangkas dari hak asasi manusia kita, bukan berlawanan dengan ahkamu syariah kita. Bahkan itu adalah ada di hukum-hukum syariah kita, ada di ajaran kita, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian ada pembatasan umpama sholat berjamaah, harus renggang, Jum'ah ada yang dilarang. Kemudian ada vaksin tadi yang saya sebutkan, itu nyata ada di hadis Bukhari Muslim, ajaran ini sudah sesuai. Maka kita sebagai informan, pelaku, pengontrol fikih, apakah dusturu daulah sesuai dengan fikih, ini maka kita harus selalu mengawasi itu. Rasulullah bersabda, la yuridanna
mumridun ala musikin. Tidak boleh orang yang sakit, apabila sakitnya ini adalah penyakit menular, ia mendatangi orang yang sehat. Luar biasa hadis ini sesungguhnya. Jadi larangan bagi mereka yang positif maupun diduga terkena COVID-19 untuk tidak hadir di tempat-tempat umum. Ini sangat sesuai dengan hadis ini. Sehingga salah besar apabila di masyarakat kita pemerintah kemudian disalahkan, mau orang ibadah tidak boleh dan lain sebagainya. Itu justru kewajiban pemerintah terhadap kita sebagai rakyat menjaga, menjamin keselamatan, kesehatan. Dengan tidak hadir, maka sesungguhnya di samping dia menjaga kesehatannya, dia juga bisa menjaga kesehatan orang lain. Nah, COVID-19 tidak seperti penyakit-penyakit yang lain, sulit dideteksi. Oleh sebab itu, menjaga jarak ketika berinteraksi pada kondisi tertentu, daerah tertentu, bukan sekarang. Karena kalau sekarang, ini rata-rata zonanya sudah hijau. Kita bicara saat kondisi ini di awal-awal. Maka ini sangat sesuai dengan hadis Rasulullah maupun rumusan para fuqaha. Karena semuanya pada saat itu terduga terkena COVID dan itu sangat membahayakan, sangat mudah menular, maka aturan pemerintah untuk menjaga jarak ini tidak hanya sesuai dengan ahkamu syariah, tapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran. Dan ini harus kita serahkan kepada mereka. Karena kita orang awam barangkali yang tidak ada di kesehatan, bukan dokter, bukan ahlinya. Itu Rasulullah sudah mewanti-wanti di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'a. Jadi sesuatu itu kalau diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya tinggal menanti saja kehancurannya. Penyakit tentu yang ahli adalah dokter. Bagaimana kemudian semua orang mengaku orang yang ahli kedokteran ini di akhir-akhir ini sangat membahayakan. Jadi seakan-akan semuanya paham tentang penyakit. Luar biasa. Dan ini jangan sampai terjadi di negara-negara kita. Jadi taatlah kepada pemerintah. Pemerintah sudah menyerahkan urusan penyakit kepada ahlinya. Mana yang zona merah, mana yang hijau. Nah, ada satu hal yang menarik tentang sholat renggang. Ada yang mengatakan orang itu kalau sholat jamaahnya renggang maka tidak mendapatkan pahala 27 derajat atau 25 karena hadisnya ada 2. Tapi bagi kita yang mengkaji di fikih kebangsaan, maka tidak hanya 27, tapi ada pahala-pahala lebih di samping 27. Dari mana kajiannya? Tinjaunya banyak. Yang pertama orang yang berjamaah pada masa pandemi. Yang dia merasa, sekali lagi merasa, tidak ada masalah dengan kesehatannya. Maka dia sudah mempunyai nilai plus. Jamaahnya 27, masakohnya di dalam hadir di tengah-tengah pandemi, diliputi dengan rasa takut dan khawatir, maka ini adalah pahala yang lain. Al-ajru biqadri ta'ab. Yang kedua, dengan dia menjaga jarak, maka sesungguhnya dia menjaga satu esensi dari sholat yang sangat penting, yakni apa? Kekhusyuan. Bukankah orang ketika saat pandemi, sekali lagi kita bicara bukan sekarang, tapi pada daerah-daerah yang memang masih kuning, masih merah, bukankah dia tidak tenang? Terganggu kekhusyuannya, bahkan sop sampingnya. Ini kalau berdekatan, mengganggu khusyuk. Pasti dia akan bertanya, samping saya ini barusan pergi dari mana ya? Kok batuk-batuk? Maka kalau dia renggang, sekali lagi, maka akan meningkatkan kekhusyuan.
kenyamanan. Jamaah di sampingnya. Ini pahala yang lain. Di dalam kaidah fikih, apa ada orang boleh meninggalkan shop itu? Banyak. Di peristiwa-peristiwa tertentu ini banyak. Termasuk di dalam kaidah al-itharu alal ibadati sunnatun Saya teruskan. Jadi ada kaidah di dalam kaidah fikih kita, al-isharu alal ibadati makruhun wa fi ghairiha mahbub. Jadi mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain di dalam hal ibadah, ini hukumnya makruh. Sehingga seseorang itu fastabiqul khairat itu di dalam ibadah ini dianjurkan. Sehingga apabila kita menggerakkan zakat, menggerakkan sholat, mau wudhu, maka apabila kita mendahulukan orang lain, ini justru makruh. Maka dia harus mendahulukan dirinya daripada orang lain. Tapi mendahulukan sesuatu, mendahulukan orang lain di dalam hal selain ibadah, ini maka disunahkan. Giliran makan, mendahulukan orang lain, hukumnya sunnah. Antri di pom bensin, mendahulukan orang lain, ini sunnah. Tapi kalau di dalam ibadah, ini hukumnya adalah makruh. Semisal orang datang ke masjid, maka nggak perlu sekalipun ada orang tua, monggo jenengan yang ngajeng sopnya, kula yang belakang mawon. Ini makruh. Dia harus mengambil sop yang terbaik bagi diri. Karena ini ibadah. Nah, ada di dalam istisna di sana, pengecualian itu kemudian disoroti oleh ulama. Bahwa di dalam jamaah kita ada aturan, ada cara apabila ada seseorang yang datang ke satu jamaah, kemudian dia sendiri. Sop depan yang paling akhir ini rapat semua, jadi tidak ada tempat. Nah, di fikih kita di sana, orang ini sunnah untuk jaru sahibihi, untuk membawa ke belakang salah satu temannya untuk menemani dia, agar supaya dia mendapatkan fadilahnya jamaah menurut satu pendapat, jamaahnya sop menurut pendapat yang lain. Jadi ditarik ke belakang. Nah, di sana ada pertanyaan, loh, bagaimana orang yang ditarik ini sebaiknya mau atau tidak? Padahal kalau dia mau, nah dia meninggalkan sop depan. Apakah namanya ini tidak mementingkan orang lain di dalam ibadah? Dijawab oleh ulama tidak. Jadi peristiwa semacam ini tetap isyaru nafsi di dalam ibadah. Kenapa? Karena kalau dia mau menemani temannya yang berpotensi sholatnya sendirian, mustaqillah, maka pertama dia masih mendapatkan pahalanya berjamaah. Nah, terdegradasinya dia dari sop depan ke belakang, ini kata ulama ini, dia akan mendapatkan imbalan yang lebih besar karena dia mu'awanah ala sahibi. Dia membantu temannya agar tidak diberi pahala sholat sendiri. Nah, dari sinilah peristiwa di dalam fikih kita ini bisa untuk kita aplikasikan, kita buat manhaj bagaimana sesungguhnya sholat berjamaah di tengah-tengah pandemi ini dengan renggang. Yakni ada diperbolehkan situasi di mana shop ini kosong karena ditinggalkan. Yang kedua adalah bahwa menolong kepada orang lain ketika di dalam berjamaah ini ternyata mempunyai nilai dan pahala sendiri. Inilah kajian-kajian mendalam yang kita laksanakan di fikih-fikih kebangsaan di pondok-pondok pesantren. Dan ini sekali lagi sangat sesuai
dengan kaidah-kaidah fikih kita, ahkam syariah kita. Yang berikutnya adalah vaksin. Fikih kebangsaan selalu mengedepankan bagaimana ketaatan kita kepada pemerintah, mengawasi dusturu daulah agar supaya tidak keluar dari nilai-nilai ahkam syariah. Vaksin, bagaimana vaksin? Maka kalau kita bicara vaksin, fikihnya sudah bicara bahwa Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat dari penyakit itu. Illa wahid, yakni haram. Kecuali satu penyakit yang tidak akan bisa diobati, yakni adalah pikun. Nah, upaya-upaya vaksin sekalipun vaksin ini tidak menyembuhkan. Itu adalah bagian dari tugas pemerintah untuk menjamin kesehatan rakyatnya. Kita sudah paham bahwa itu adalah ranahnya kedokteran, bukan kita-kita. Dan kita harus percaya, karena secara musyahadah, kalau itu palsu, umpama itu aja. Bagaimana orang sedunia bisa sepakat, pakar-pakar sepakat bahwa itu adalah ada manfaatnya dan bukan hoax. Dari sekian ratus ribu, umpama 1.000 orang yang ahli kedokteran, barangkali ya hanya 2-3 penyebar hoax bahwa vaksin justru adalah proyek untuk membunuh rakyat Indonesia. Dan ini sangat meresahkan kita. Apalagi di Dusturu Daulah. Kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018, bagaimana undang-undang vaksin ini kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, hukumnya wajib. Dan ini harus kita taati karena itu adalah satu tasarruf yang maslahah, bahkan maslahnya adalah amat, dan ada ancaman mereka-mereka yang menolak untuk divaksin penjara 1 tahun atau denda minimal 100 juta. Ini fikih kebangsaan kita. Jadi ahkamu syariah, bagaimana mengawasi terhadap dusturu daulah. Masih banyak lagi yang lain, kita punya isu-isu terkait dengan bagaimana upaya kita agar undang-undang di negara kita apabila tidak secara formal ahkamu syariah itu masuk di dalam undang-undang, perda, peraturan menteri, peraturan presiden, ini secara substansi maupun secara rohani, secara esensi ini bisa masuk. Contohnya adalah terkait dengan isu miras. Prolegnas, program legislatif nasional itu sudah lama. Jadi draft tentang miras. Akan tapi lagi-lagi ini kebentur oleh kalimatus sawa, kesepakatan di antara pembuat, penggodok undang-undang, legislatif, eksekutif. Kenapa? Kita kembali seperti yang kita sampaikan bahwa masyarakat Indonesia ini tidak hanya Islam. Yang duduk di DPR juga bukan hanya Islam. Di luar Islam, miras ini ada satu momentum, ada satu kegiatan keagamaan yang harus menggunakan miras. Di bagian belahan negara kita juga ada miras ini menjadi komoditi, ekonomi, menjadi budaya dan lain sebagainya. Maka bagaimana ini kita menyatukan pandangan-pandangan ini. Maka beberapa minggu yang lalu, kebetulan saya juga mengikuti, ada komisi yang menangani itu untuk mengangkat kembali tentang miras itu dibuatkan draft baru karena draft lama ini sudah ditolak. Kemudian apa yang salah dengan peraturan tentang miras ini? Salah satu yang menarik Bapak Ibu sekalian, tentang diksi ini ternyata juga jadi masalah. Jadi kalau undang-undang ini bunyinya mengharamkan miras, jadi undang-undang pengharaman miras. Oh, ini sudah pasti ditolak di sana. Karena istilah haram itu adalah istilah
dari kita, orang-orang Islam. Oleh sebab itu kita memberi masukan kepada mereka bagaimana diksi ini kemudian dirubah. Semisal jangan pelarangan miras atau pengharaman miras, tapi pengendalian minuman keras. Jadi substansinya masuk, ahkamu syariah secara substansi masuk, tapi diterima oleh semua agama di Indonesia. Ini diantara usulan-usulan kita. Jangan memakai pengharaman, jangan memakai pelarangan, tapi menggunakan diksi, nomenklatur, yakni pengendalian. Dan banyak sekali kita beri masukan di sana, karena sesungguhnya semua agama itu kalau sudah urusan hifdzul akli, dalam kondisi-kondisi tertentu, semua agama sepakat. Oleh sebab itu, kita usulkan bukan ini karena ada hadis, bukan karena ini ada Al-Quran, khamr itu haram, tapi karena kita sepakat, semua agama sepakat bahwa miras itu bisa merusak kesehatan dan semua agama itu sepakat. Inilah diantara teman-teman sekalian bagaimana pesantren dengan Basu Masailnya itu coba untuk mengontrol, memberi masukan terhadap Dusturu Daulah, Qawaninud Daulah, agar selaras dengan nilai-nilai ahkamu syariah. Terakhir kita sangat berharap Ma'had Ali yang sudah sedemikian besar gitu, sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai kelihatan kehebatannya. Ini saya tahu persis di beberapa daerah teman-teman kita juga baik yang menjadi mahasantri maupun menjadi dosen, kita punya legal standing yang luar biasa, karena pemerintah ini kalau rumusan atau apapun namanya tentang kesimpulan hukum itu bukan Nahdlatul Ulama, bukan Muhammadiyah yang menjadi acuan pertama, tapi pasti MUI. Yang kedua adalah perguruan-perguruan tinggi, karena kacamatanya tidak sama dengan kita. Jadi siapapun yang mempunyai jabatan resmi semi negara, secara akademisi terukur, punya gelar profesor, kiai haji, maka itu nanti yang akan didengar oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Basu Masail tetap saja biar hanya menjadi support di belakang, baik NU maupun di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih dan semacamnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana perguruan-perguruan tinggi ini ada di garda depan untuk mengawasi, memberi masukan. Dusturu Daulah, ahkamu daulah, qawaninu daulah, ini bagaimana bisa sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya adalah luar biasa apabila Ma'had Ali mempunyai komitmen untuk mengoreksi KHI, kompilasi hukum Islam, yang menjadi kitab pegangan sakralnya para kepala KUA. Kita bisa mengoreksi di sana banyak hal yang masih perlu dibenahi, seperti hukum mawaris, hukum perzinahan, hukum intisab, dan lain sebagainya. Kemudian KUHP. Maka inilah sesungguhnya saya kira tugas kita di Ma'had Ali, agar terus mengoreksi dan memberi masukan dustur-dustur daulah semacam ini. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar lewat cara-cara yang dilegalkan oleh syariat. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih semuanya yang bisa mendengarkan. Kemudian saya masih belajar kepada panjenengan semua. Bisalah nanti para profesor, para kiai ini juga memberi masukan atau memberi jawaban, barangkali pertanyaan tidak harus dari panjenengan saya menjawab, tapi mungkin dari kita-kita panjenengan yang menjawab. Saya kembalikan ke sahabat saya, sementara saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kami sampaikan kepada Kiai Zaroh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau, detail sekali dan tegas, begitu gamblang. Kira-kira bisa dipahami mungkin ya, bahwa beliau mengurutkan pembahasan tema kita bagaimana menghadapi pandemi dalam tinjauan fikih kebangsaan. Beliau mengurut dulu apa itu istilah fikih kebangsaan, kemudian bagaimana metodologinya. Lalu barulah kemudian hal itu digunakan sebagai mindset atau frame atau pola pikir untuk menyikapi pandemi. Jadi pada intinya fikih kebangsaan sebagaimana yang beliau sudah sampaikan adalah ya sebagaimana, bukan istilah yang baru. Bukan istilah yang baru sebagaimana Islam Nusantara, bukan istilah baru, tetapi istilah yang stimulan. Istilah yang dimunculkan agar supaya menarik perhatian, tetapi secara substansi itu adalah produk fikih yang sudah dirumuskan oleh para ulama mujtahid, para ulama-ulama di dalam mazhab-mazhab fikih Islam untuk dikontekstualisasikan di dalam negara bangsa agar supaya tetap relevan dan menghasilkan kemaslahatan. Oleh karena itu beliau tadi menyampaikan, oleh karena itu bagaimana ahkam syariah itu di dalam fikih kebangsaan supaya selaras dengan dusturud daulah, dengan undang-undang, dengan ideologi negara. Seperti Indonesia, apakah Pancasila sudah sesuai dengan ahkam syariah? Nah, di sanalah kajiannya fikih kebangsaan. Apakah undang-undang di dalam Indonesia ini juga sudah selaras dengan ahkam syariah? Sehingga beliau tadi menyampaikan ada 3 pola, yaitu menerapkan secara resmi, atau menerapkannya secara dzatiyah, secara substansial, atau kalau tidak bisa menerapkannya secara ruhiyah, secara rohani, atau secara esensial. Nah, di sanalah wilayahnya fikih kebangsaan. Nah, sehingga fikih kebangsaan ini ya tidak hanya berkutat kepada fikih turos secara teks, tidak jumud kepada masturot, sebagaimana yang disampaikan Imam Qarafi bahwa al-jumud alal masturot dolalun fiddin, bahwa kita jumud kepada yang teks saja tanpa bisa mengkontekstualisasikan dalam hal ini kepada konsep kebangsaan, itu akan dolalun fiddin, itu akan sesat, mungkin akan radikal kita. Oleh itu bagaimana fikih kebangsaan ini menggabungkan antara teks dan kontekstual, pada intinya di sana. Nah, sehingga pandemi ini menurut beliau yang penting kita taat kepada pemerintah. Kalaupun ada yang salah dari pemerintah, kita harus amar ma'ruf nahi munkar, tetapi sesuai dengan jalurnya, dengan jalur yang konstitusi, tidak sampai meruntuhkan kebebasan pemerintah. Oleh karena itu aturan-aturan yang dinilai ada kemaslahatan menurut fikih kebangsaan harus ditaati, seperti PPKM, aturan vaksin, lalu larangan berkerumun baik untuk beribadah atau untuk aktivitas sosial yang lain. Mungkin kalau kita kontekstualisasikan pada kegiatan kepesantrenan sekarang, dilarang pulang pada saat liburan, itu juga termasuk menurut fikih kebangsaan maslahat. Nah, mungkin begitu. Meskipun tidak disampaikan oleh Yai Zaroh, mungkin nanti bisa ditanyakan bagaimana fikih kebangsaan itu menyikapi pandemi sehingga berakibat santri tidak boleh pulang. Nah, itu bagaimana perspektif fikih kebangsaan. Yang jelas kalau kita pakai pola pikirnya yang disampaikan oleh Yai Zaroh tadi, ada kemaslahatan, yaitu supaya memutus penularan COVID-19 ini, yang mana itu memang kewajiban kita semua. Baik, banyak sekali yang bisa disimpulkan sebetulnya, tapi iktifan wakhtisoron, saya ambil 3 pertanyaan dulu, nanti jam 11.45 ini harus disudahi. Nanti kalau 3 pertanyaan selesai dijawab oleh beliau, bisa ditambah lagi menyesuaikan dengan waktu. Ya, ini silakan ngacung. Nanti bisa saya lihat dari layar di Zoom ini. Itu yang rame sendiri kayaknya dari Mat Ali Nurul Quran Putra itu, kayak nobar, ada nobarnya itu. Monggo dari Mahat Ali Alaikum Salafia. Mat Ali. Mohon maaf Mas, Mat Ali dari mana?
Mat Ali Waalaikumsalam ya. Iya, suaranya putus-putus, Mas. Mohon maaf. Dari Mat Ali Salafiyah, Babakan Ciwaringin ya? Ya. Oke, dari Mat Ali Salafiyah satu, kemudian yang kedua saya ambil dari, ada lagi selain ya, bisa mengaktifkan mikrofon, bisa diaktifkan mikrofonnya. Dari Mat Ali Lirboyo mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke beliau. Mau bertanya silakan tekan tombol raise up, angkat tangan di Zoom. Oh, raise up. Iya, yang mau mengajukan pertanyaan silakan menekan tombol raise up sekaligus mengacungkan tangan. Ya, bisa dipercepat karena ini ada keterbatasan waktu. Monggo. Mat Ali Nurul Kornen Putri. Kemudian satu lagi, silakan mengacungkan tangan dulu. Atau langsung. Oke ya. Oke, kalau tidak ada bisa langsung ke penanya pertama, Mat Ali Salafiyah, Babakan Ciwaringin, silakan. Setelah itu Mat Ali Nurul Kornen Putri. Monggo dari Babakan Ciwaringin. Halo, cek sound. Apa udah kedengeran suaranya, Gus? Sudah oke suaranya, Gus. Sudah oke. Silakan. Monggo suaranya, monggo yang bertanya suaranya di Masya. Yang bertanya dari Mat Ali Salafiyah, Babakan Ciwaringin. Silakan. Langsung saja kepada intinya. Waduh, putus. Mungkin bisa langsung ke Mat Ali Nurul Kornen dari Putri. Mat Ali Nurul Kornen Putri. Silakan. Ya, dari Mat Ali Nurul Kornen Putri, silakan yang mengajukan pertanyaan. Langsung saja disampaikan inti-intinya. Halo, Gus. Oh ya, Silakan suaranya. Atau baca di chat dari chatnya. Langsung mawon. Langsung monggo. Ya. Ya. Dari Mat Ali Waalaikumsalam ya ini. Oke. Ya. Ya, oke. Ya. Ini bertanya satu hal ya. Ini bainal bertanya poinnya intinya itu gimana relasi antara fikih wa dustur daulah ya. Apakah ini relasi fikih itu sebagai tabi, kemudian daulah itu sebagai majbu, ataukah sebaliknya melihat dalam pembukaan UUD dan Pancasila itu sangat religius sekali ya. Nah, ini bagaimana yang selayaknya yang menjadi tabi dan mana yang menjadi majbu? Apakah relasi fikih, apakah dustur daulah tersebut? Begitu saja, Gus, intinya, Gus. Terima kasih, Gus. Ya. Dari Mat Ali Nurul Kornen Putri, silakan. Monggo dari Mat Ari Nurul Kornen Putri, dipencet dulu tombol raise up-nya dan tombol mikrofonnya lah. Oke.
Oke. Suaranya masih kurang jelas. Silakan di suaranya Bunda saja. Diaktifkan. Ini suaranya nggak ada. Monggo. Dari Matali Nur Kornen. Halo. Bisa mengaktifkan suaranya apa enggak? Bisa pakai isyarat dulu aja. Kalau masih belum bisa kita langsung saja kepada Oke, Oh ya, ya monggo. Itulah yang Oh belum nyala. Yang mahfur itu, yang tulisannya mahfur itu tadi ngacung. Yang sekarang Udah sakit menyala. mulai ya. Nggih. Sampai keplok-keplok. Apa langsung mawon niku? Nggih. Nanti yang Katanya nggak ada suaranya. Ustaz Faruk. Halo. Tak jawab. Iya. Jadi penanya kalau ada kendala mikrofon bisa mengajukan pertanyaan lewat chat. Ya, itu aja. Ketik di forum chat itu. Langsung diketik pertanyaannya mawon. Sementara ini kita selesaikan dulu pertanyaan dari Mat Ali Salafiyah Babakan Ciwaringin menanyakan tentang relasi fikih dengan Dusturud Daulah, dengan undang-undang. Mana yang tabe, mana yang matbu? Apakah fikih yang harus mengikut kepada undang-undang atau sebaliknya? Undang-undang yang harus mengikut kepada fikih. Nah, ini bagaimana mendudukannya? Monggo diaturi Matun Yai Zahrawardi. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dan ini sebagai tahqiq penjelasan yang lebih mendalam dari mukadimah yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau mana yang didahulukan, maka tentu syariat harus didahulukan. Ahkamu syariah itu yang harus didahulukan. Jadi yang tabe adalah dusturu daulah, matbu'nya adalah ahkamu syariah. Oleh sebab itu di dalam makolahnya Al-Ghazali tadi, al-mulku wadinu tau amani faddin aslun wal mulku harisun. Jadi yang menjadi dasar itu adalah agama, ahkamu syariah. Sehingga dusturu daulah, diwanu qawaninu daulah itu harus sesuai dengan ahkamu syariah. Sekalipun saya lagi kita tegaskan karena kita ada di negara bangsa yang multi agama, multi budaya, maka tidak harus secara resmi. Jadi tidak harus tertulis secara formal. Bisa secara substansi, bisa secara ruhani atau ruhi, esensi. Seperti Pancasila itu semua nilai-nilai Islam ada di semua sila Pancasila. Jadi ini ahkam tidak boleh kalah. Akan tetapi sekali lagi, terkadang harus ada kompromi. Bagaimana ketika ahkamu syariah ini sama sekali tidak bisa kita lakukan di negara kita karena sesuatu hal. Dan ini tidak masalah. Tapi jangan diyakini bahwa hadhil ahkam hadhil ahkam jangan. Kita tetap punya keyakinan bahwa hukum syariat adalah tidak demikian. Tapi hanya ketidakmampuan kita pada saat ini untuk tatbik, untuk menerapkan syariah itu tidak mungkin. Kita harus punya keyakinan gitu. Ada satu penjelasan dari ulama yang beberapa waktu yang lalu sedo dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Maimun Zubair. Kata beliau, fal ahkamul qur'aniyah awi syar'iyah allati lam tasti'il amal biha la yajuzu tabdiluha wa taghyiruha min qibali anfusina wala siyaman bidak wal istihad wal istimbat wa innamal wajibu alaina tijahu hal amal bima amkan fi hududi anfusina wa asrina wa ahlina wa khidamina wa man tahtari ayatina. Jadi hukum-hukum Qur'aniyah, hukum-hukum syariah yang kita pada saat ini tidak mampu untuk mengamalkan, ini tidak boleh diganti, dirubah, tidak boleh.
Apalagi itu kita rubah mengikuti hawa nafsu kita. Ya, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah berusaha secara maksimal bagaimana di negara ini itu bisa tatbik semampunya, diterapkan semampunya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini disitir oleh beliau Kiai Haji Maimun Zubair, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sehingga di dalam apa? Di dalam kajian-kajian kita, maka tugas kita adalah harus menjadi orang-orang hebat ini. Kalau ingin kemudian dusturu daulah ini semuanya secara paling tidak ruhani dhati ini sesuai dengan ahkam syariah. Jadi Mahatali punya kesempatan yang luar biasa untuk duduk di parlemen, untuk menjadi kepala daerah, karena mereka lah yang mempunyai power yang luar biasa untuk ikut andil ini. Jadi harus jadi orang semua ini, biar supaya mereka-mereka yang dalam tanda petik jauh dari agama atau bahkan non muslim itu justru ada di mayoritas pembuat undang-undang. Ini penting sekali, inilah Mahatali. Jadi proyek besar Mahatali adalah harus semuanya menjadi orang, yakni orang-orang yang berjuang tidak hanya secara ekonomi, sektor pendidikan, tapi juga mereka-mereka yang menggodok dustur daulah. Ini penting sekali. Jadi ketidakmampuan kita di dalam tatbikus syariah, menerapkan syariah fi hadhihi daulah, itu bukan berarti produk itu adalah bukan ahkam syariah, tapi tetap ahkam syariah. Hanya saja kita tidak bisa menerapkan pada saat ini. Dan itu harus kita yakini bahwa sesungguhnya hukum itu bukan ini, tapi kewajiban kita terus kita berjuang. Jawa Timur bisa saja kelak ketika sudah hampir 100% masyarakatnya muslim mengajukan seperti Aceh umpama, menjadi daerah istimewa yang hampir semua itu bisa tatbik. Tapi ada masanya, bukan sekarang. Jawa Timur non-muslim masih banyak, abangan masih banyak, dan itu tugas kita. Bagaimana kita berdakwah, meminta kepada Allah, barangkali kita menjadi jalan hidayah. Mereka masuk Islam yang kemudian umpama ini, saya contohkan Jawa Timur ini kemudian bisa mengajukan seperti Aceh menjadi daerah istimewa, termasuk di dalam menerapkan beberapa hukum Islam. Jadi ini yang harus kita pahami tentang fikih kebangsaan kita. Jadi jawabannya adalah manakah yang tabik, mana yang matbu', jangan kalah. Ahkamu syariah harus menjadi matbu'nya, harus menjadi pemimpinnya. Karena aslun al-mulku harisun, dia adalah sebagai tabik. Jadi barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih ya Izaro. Menarik sekali. Ini juga ada pertanyaan yang menarik dari Mat Ali Nurul Kornen, Jember. Ya, Nurul Kornen, Jember. Kami dari Mat Ali Nurul Kornen Putri Jember izin bertanya tentang sistem yang ada di Indonesia. Soalnya beliau Yai Zaro tadi menjelaskan bahwa sistem teokrasi itu tidak maslahat kalau diterapkan di Indonesia. Lalu apakah sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia ini memiliki maslahat? Nah, ini mohon penjelasannya Kiai. Iya, pertanyaan juga yang luar biasa. Dan seharusnya ini harus doktor profesor yang tentang ketatanegaraan lah, paling tidak begitu yang menjawab ini. Tapi saya menyampaikan prinsip-prinsipnya. Jadi prinsip bentuk negara itu seperti yang di dalam kitab Turats. Itu adalah bentuk negara di mana di situasi, kondisi, geografi, bahwa negara itu dengan memilih satu bentuk ini lebih berhasil di dalam menghasilkan atau pencapaian terhadap maqasid syariah. Yakni hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzul mal,
hifdzul nasli, hifdzul akli. Maka yang mendekatkan terhadap maqasidus syariah inilah yang kita pilih. Indonesia ini sudah luar biasa perjuangannya lewat berbagai tahap yang kemudian menyimpulkan itu. Sesungguhnya akhirnya kita tidak tahu pada saat itu, kita hanya membaca sejarah, kita husnudzon, itulah yang terbaik bagi negara kita. Dan kalau kita cermati dan kita baca sejarah, insya Allah kita barangkali bisa secara batiniah merasakan pada saat itu. Karena kita bukan pelaku sejarah. Coba kita bisa membayangkan pada saat itu Islam haluan kiri luar biasa. Nyatanya ada NII, kemudian ada RMS pada saat itu, dan lain sebagainya. Ada haluan kanan maksudnya, ada haluan kiri, di mana akhirnya meletus G30 SPKI. Ada pejuang-pejuang non-muslim. Bahkan negara kita sebelum Islam datang pernah jaya menjadi negara dengan agama tunggal Hindu Buddha. Jadi hal inilah yang harus kita rasakan pada saat itu. Kenapa kemudian negara kita memilih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, menjadi negara demokrasi. Dan kalau kita rasakan hasilnya saat ini, maka saya menjawab, insya Allah inilah yang terbaik untuk negara kita. Amin, amin. Yang ilmaniah sekuler umpama. Barangkali sekuler yang sekarang dianut oleh Tajikistan, Turki, Albania, semisal, dan negara-negara barat, barangkali negara-negara Islam yang saat ini menggunakan metode atau bentuk sekuler, itu barangkali yang maslahah yaitu di sana. Mungkin kita bisa cemburu kepada Turki umpama. Tapi belum tentu sekuler yang ada di Turki ini pas apabila kita bawa di negara kita Kesatuan Republik Indonesia. Teokrasi umpama, kita mungkin cemburu kepada Iran. Iran begitu ditakuti oleh Israel, ditakuti oleh Amerika. Tapi belum tentu itu bisa kita maslahah kita terapkan di sini. Jadi teokrasi ini harus, kalau kita baca, negara itu 100% harus menganut satu agama tertentu dan satu aliran tertentu. Tanpa itu terjadi perpecahan. Makanya Vatikan bulat, Tibet bulat, Iran dengan Syiahnya bulat. Maka bisa di sana menggunakan sistem teokrasi. Tapi kalau kita, di mana pemerintahan teokrasi adalah prinsip-prinsip ketuhanan yang memegang penting peranan di dalam negara. Pertanyaan adalah wakil Tuhannya siapa kalau Indonesia? Apakah Muslim atau orang Hindu, Buddha, Konghucu, atau pakai sistem kolektif kolegial? Kemudian kalau sudah dijawab, kalau Muslim siapa yang mewakili? Dari Nahdlatul Ulama atau dari Muhammadiyah? Atau dari FPI. Jadi ini akan sulit. Oleh sebab itu saya meyakini seyakin-yakinnya bahwa inilah negara kita menggunakan demokrasi. Demokrasi, nilai demokrasi ada di dalam Islam. Bagaimana pemilihan khalifah pada saat itu memakai ahlul halli wal aqdi pasca Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar pakai istikhlaf ditunjuk oleh Rasulullah. Tapi setelahnya adalah memakai demokrasi lewat ahlul halli wal aqdi, kesepakatan para sahabat. Dan ini juga sudah ada nilai musyawarah itu di dalam sila Pancasila kita. Dan ini sekali lagi kita yakin inilah yang terbaik bagi negara kita. Buktinya banyak negara lain ini yang ngiler. Ngiler itu apa? Yang cemburu dengan negara kita, terpesona dengan negara kita. Kita harus bersyukur kita menjalankan agama Islam ini sudah luar biasa ya, sebebas-bebasnya, senyaman-nyamannya. Dan ini saya kira slogan NKRI harga mati ini memang harus kita pertahankan.
Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Baik, menarik sekali. Saya jadi teringat daunnya Mbak Mun juga tadi disampaikan. Beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia itu suatu saat akan menjadi imam negara-negara dunia, akan menjadi pemimpin. Yang mungkin dimulai dari para santri Mat Ali ini. Amin, amin. Semoga amin. menjadi pemimpin dunia. Waja'alna lil muttaqina imam, akan begitu. Baik, masih ada kesempatan beberapa menit lagi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya beri satu kesempatan saja. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, bisa memberikan isyarat lewat layar. Nanti akan saya tunjuk. Kalau tidak ada, bisa dilanjutkan kepada babakan Ciwaringin tadi dari Mat Ali Salafiyah. Ya. Ya, terima kasih Gus. Ya, monggo. Masuk ya. Udah jelas. Ya, sudah jelas ya. Sudah oke. Barusan menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Yai Zahra ya terkait mengambil kaidah dari Imam Ghazali ya, bahwasanya ad-dinu itu aslun wasultanu harisun. Nah, kemudian yang kita melihat ke sana ya, ketika kita melihat realita bahwasanya seringkali terjadi sebuah dustur daulah, nah itu bertolak belakang dengan aslu syariah. Nah, apakah tolak belakang ini itu layak disebut dengan ta'arud adillah? Ya, melihat bahwasannya syariah itu merupakan suatu hal yang pokok, sedangkan dusul daulah itu sebuah kaidah yang terhimpun berdasarkan kemaslahatan realitas yang ada. Nah, ini kan termasuk merupakan sebuah dalil kalau melihat suatu yang maslahat tersebut ya kan. Nah, apakah ini layak disebut dengan ta'arud adillah jika dusul daulah itu bertolak belakang dengan aslu syariah itu? Siap. Ya, terima kasih. Begitu. Oke, bisa dipahami. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mat Ali Lirboyo. Silakan. Dari yang mewakili Mat Ali Lirboyo, silakan. Ya, monggo yang mewakili dari Mat Ali Lirboyo. Kon gawe chat ya. Langsung mawon. Kayak kon gawe chat sing Lirboyo. Suaranya bisa masuk enggak itu? Mikrofonnya ngurut. Gagal suaranya. Dari Mat Ali Lirboyo. Suara nggak ada, monggo. Lewat chatting aja mungkin Ya, ya. baca aja atau jawab dulu yang ada. Ustaz Faruk, jawab Pak. Oke. Jadi dari Mat Ali Salafiyah, Al-Hikamus Salafiyah, melanjutkan pertanyaannya tadi itu bahwa ketika memang sudah tidak bisa dikompromikan antara dusturul adillah, antara dusturul daulah dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, apakah itu setara dengan ta'arudul adillah? Bagaimana di dalam usul fikih itu ya? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang masih berkaitan sesungguhnya. Jadi ini nanti akan menjadi kesimpulan saya kira justru yang lebih baik ya. Karena mentahkikkan atau ingin memperdalam lagi terkait dengan hubungan relasi antara agama dengan daulah atau negara. Jadi kalau ada dustur daulah kemudian berbeda dengan ahkamu syariah, apakah ini namanya ta'arudud dalil? Bertentangan dalil, bertentangan dustur. Maka kita sebagai warga negara tidak terjadi ta'arud. Yang kita ikuti adalah dustur daulah. Karena kaidah kita sekali lagi, dustur daulah itu adalah menjadi ketetapan imam, amrul imam. Di dalam fikih turat kita, semua perintah imam
semua keputusan imam itu wajib ditaati. Baik itu secara hukum syariatnya asalnya wajib, sunat, mubah, bahkan haram pun itu harus kita ikuti. Kenapa demikian haram diikuti? Karena ketaatan kita kepada pemerintah ini di atas segala-galanya agar tidak terjadi chaos, tidak terjadi benih-benih pemberontakan. Makanya imam ini harus ditaati walau jairon, itu semua di dalam kitab fikih kita. Sekalipun dia nyeleweng, sekalipun tidak adil. Karena persatuan bangsa, martabat bangsa, negara ini yang paling penting. Nah, ada yang menarik ketika imam atau dalam hal ini adalah qadhi umpama mempunyai keputusan hukum. Ada kesesuaian di antara pendapat madzhab. Maka ini juga harus diikuti. Itu adalah pilihan pemerintah kepada kita. Jadi di dalam kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi kalau masih ada cantolan ahkamu syariahnya, maka kita nggak bisa memilih-milih yang lain. Karena itu sudah menghilangkan khilaf. Wal maksud bil qaidah, maksud daripada kaidah itu adalah anna hukmal qadhi yarfa'ul khilaf fil masailil khilafiyah ayil ijtihadiyah. Jadi masalah-masalah yang mukhtalaf fih. Ketika sudah memilihkan salah satu, maka khilaf sudah tidak ada. Nah, kemudian mungkin pertanyaannya adalah kalau itu sudah tidak disebut ta'arudud dalil. Kalau ta'arudud dalil itu belum ada keputusan, belum ada undang-undang daulah, belum ada dustur daulah. Maka ketika umpama kita bicara masalah khilafiyah, ada hukum orang sujud dalam sholat atau apa, ini kan privasi ini. Kalau ini monggo kita bisa memilih salah satu. Tapi kalau sudah ada yang berkaitan dengan interaksi orang kepada orang lain, kemudian itu sudah ada dustur, maka itulah yang harus kita ikuti. Adapun itu bila bertentangan dengan syariah, tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan atau bahkan berseberangan dengan mujma' alaih. Maka pada saat itu tetap kita ikuti, tapi punya kewajiban bagi kita orang Islam, yakni kita harus tahyirul mungkar. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu, itu hadis Rasulullah. Jadi harus kita upayakan itu. DPR harus kita sentil. Sama seperti barusan umpama ada tentang vaksin. Coba kalau kita ikuti perkembangan undang-undang vaksin itu. Pertama apa gratis? Tidak gratis itu. Jadi itu bayar. Vaksin itu ada undang-undang di Menteri Kesehatannya. Itu adalah bisnis. Kemudian itu kita soroti. Itu kita tahyir, itu kita benarkan karena salah. Bahwa di Undang-Undang Dasar 45 jaminan kesehatan masyarakat di masa-masa pandemi itu adalah tugas negara. Maka itu bisa kita baca, itu dianulir oleh Kepres. Itu contoh. Jadi ada kemungkaran, kita yang maju. Seperti pelarangan sholat di masjid. Coba kalau kita lihat di masa-masa pandemi, itu bukan pembatasan. Asalnya kita dilarang sama sekali pergi ke masjid itu, jamaah itu. Kemudian dianulir lagi. Kenapa? Karena MUI juga ngomong, Muhammadiyah juga tahyir gitu. NU juga ngomong, akhirnya itu dianulir. Nah, inilah yang saya maksud bahwa ke depan Ma'had Ali itu juga harus digarda ke depan tentang hal-hal semacam ini. Dan PR yang ada di depan kita sekali lagi adalah di KHI. Banyak KHI di sana, keputusan-keputusan yang sudah saat ini menjadi pegangan para kepala KUA. Ini ada yang laisa ahadun minal ulama al-qail bihadzal hukmi. Dan itu tugas kita. Ini yang saya maksud. Jadi kalau bertabrakan sekali lagi bukan ta'arudud dalail, tapi kita harus mengikuti dusturu daulah. Jadi ini penting. Kalau muafik maka tidak perlu kita harus memberi masukan selama itu sudah aslah atau maslahah. Tapi kalau itu masih ada kesalahan, maka tugas kita untuk membenahi sekali lagi lewat jalur-jalur konstitusional.
Kita tidak ingin ada demo, ada perlawanan terhadap buat pemerintah, tidak seperti itu. Jadi mungkar ada aturannya, mungkar takhirnya tidak boleh waktu yang sama terjadi kemungkaran yang lain. Ini prinsip fikih kebangsaan kita. Barangkali itu ya yang bisa kita beri masukan. Matur suwun. Terima kasih kepada Yai Zahrowardi. Ini sudah menunjukkan jam 11.40. Ada yang tanya. Tadi dari panitianya ada yang tanya. Disuruh, oh iya, yes. disuruh mengakhiri. Permintaan maaf kepada yang tanya tapi tidak. Iya, mohon maaf tadi yang sudah mengajukan pertanyaan. Tapi barangkali nanti bisa Mat Ali Lirboyo disampaikan, nanti akan dijawab secara langsung oleh beliau mungkin Yai Zahro secara japri, secara jalur pribadi. Ya, mungkin dumateng Yai Zahro diaturkan untuk menyampaikan pesan-pesan motivasi untuk para peserta, khususnya para mas santri ini, calon pemimpin bangsa. Monggo, Yai. Ya, terima kasih. Saya tidak akan menyampaikan banyak hal ya. Jadi cukuplah tadi kita sudah bincang-bincang tadi, sekaligus mengasah apa yang saya punya, sedikit ilmu yang saya punya terasah karena saya diberi kesempatan untuk matur menyampaikan kepada para kiai. Satu sisi matur suwun yang sudah bertanya, karena pertanyaan sesungguhnya itu adalah memberi ilmu kepada saya. Saya yakinnya bahwa Mat Ali ini kalau setiap lembaga dikelola dengan baik, saya yakin akan menelurkan pejuang-pejuang agama dan pejuang bangsa yang luar biasa. Ke depan saya sangat ingin sekali yang Kementerian Agama itu semuanya dipegang oleh orang-orang yang ahli ahkam syariah dan dusturud daulah. Jadi ini yang saya harapkan agar terjadi keseimbangan, tidak terjadi miss ya antara ahkam syariah dengan ahkam daulah, tapi bisa kita selaraskan. Toh sumber hukum di negara kita itu sudah sesuai dengan ahkam syariah, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada satupun yang mukhalif terhadap nilai-nilai ahkam syariah kita. Tentunya undang-undang di bawahnya, mulai PP, mulai Perda, ini seharusnya juga tidak berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 45, dengan Pancasila. Semoga kita sekalian menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terima kasih kepada Kementerian Agama. Terima kasih kepada Amali yang telah memberi kesempatan kita untuk sharing dan bertatap muka secara tidak langsung dengan para kiai dan para profesor, para pejuang-pejuang agama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya sebagai acara pamungkas, acara terakhir, diaturkan kepada Direktur PD Pontren Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur untuk memberikan sambutan sekaligus menutup acara ngaji online pada hari ini. Dan sebelumnya saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dir, monggo Pak Dir. Pak Direktur. Assalamualaikum. Sudah ada kok mana? Assalamualaikum Pak Dir. Pak Dir. Assalamualaikum Pak Dir. Halo. Dari lantai 2. Oh, betul. Oh, jadi nggak ini, bisa nggak? Bisa. Oke. Ya, saya menunggu Pak Direktur nih. Pak Direktur lagi UTW ke lantai ke ruangan karena beliau dari Pak Gubernur kita. Nanti lagi akan bergabung dengan kita. Karena ini mengapunten para kiai, Pak Kiai Zahro, mengapunten Pak Kiai Zahro, para masih semuanya ngapunten. Kita ini adalah sesi terakhir, jadi kita harapan Pak Direktur menyampaikan sambutannya sekaligus menutup acara kita secara resmi. Ya. Dan insya Allah kedepannya kita punya semacam impian ini. Insya Allah kedepannya pengen tahun 2022 nanti kita akan seperti ini. Tapi
tadi apa namanya kitab turos itu kita kontekstualisasikan, kalau bisa kajian seperti itu harapannya. Tapi kajian kita pengennya Kiai kalau bisa seperti itu. Ada satu bab tema apa yang kita kupas dengan kitab apa. Saya kira itu lebih apa namanya lebih menarik. Pertama, yang kedua juga nanti setiap satu Mahat Ali kita harapkan ketika narasumber menyampaikan seluruh Mahat Ali mengikutinya, seluruh mahasantri mengikutinya. Jadi ada tabaruk semacam tabaruk asatij lah ya. Tapi tabaruk asatijnya melalui Zoom, tidak melalui secara fisik. Pergantian pemikiran para asatid, para kiai, sehingga dengan demikian dari Lirboyo bisa mentransfer ilmunya ke Mahat Ali yang lain, dan juga Mahat Ali yang lain mentransfer ilmunya ke Mahat Ali yang ada di apa namanya Indonesia. Harapan kita ke depan begitu, insyaallah Pak Kiai. Monggo Pak Dir, dari Pak Dir ya? Pak Dir, monggo. Masalah oke. Begitu Pak Kiai Jarot, insyaallah ke depan seperti itu Pak Jarot, harapan kita Pak Jarot. Pak Kiai Jarot. Jadi misalnya pergi kebangsaan mungkin nanti dikaji kitab kan udah ada ditarifkan sehingga saya kitabnya itu kan. Kalau nggak salah udah jadi satu ya yang sudah diarabkan bahasa Arabnya. Nah kalau bisa itu nanti kita kupas. Alhamdulillah sudah. Nah itu dia. Sudah ditarifkan seperti itu nanti dibaca oleh Mas Andi Indonesia nanti dikupas yang pakai bahasa Indonesia ini bahasa Arabnya tadi. Saya kira menarik itu. Ya mungkin juga nanti kalau dari Mahat Ali Tebu Ireng ke Nur Hanan ada kitab yang karya-karyanya yang bisa apa namanya dalam bahasa Arab. Kemudian disampaikan kepada masyarakat yang lainnya. Tapi dengan catatan tadi saya katakan apabila itu kitab tulis yang kita angkat, nanti kita apa namanya kita kontekstualisasikan atau dalam bahasa yang lain santri-santri kita latih untuk tahlil nusus Pak Kiai. Nampaknya penting juga tahlil nusus ini. Nah ini mungkin Lirboyo saya kira luar biasa untuk mengajar seperti ini. Tahlil nusus, Tebu Ireng dan hal yang lain. Jadi dengan demikian kitab-kitab terus itu tadi dalam bahasa Ustaz Faruk tadi mengutipnya pendapatnya siapa tadi Allah SWT. Jangan jumut sama turos ya tadi ya Pak Faruk ya. Jangan jumut sama turos. Gitu ya. Itu menarik itu saya kira ya. Siapa tadi lupa saya itu. Al-Qarafi. Pendapatnya Syekh Al-Qarafi. Al-Qarafi ya. Al-Qarafi ya. Kita nggak jumut sama teks ya. Iya, Masya Allah. Monggo Pak Direktur. Beliau tadi dari Pak Menteri menunggu ruangan beliau ini. Sudah sampai mungkin. Masalah. Mungkin sambil Pak Direktur Pak Kiana ada yang sampaikan Bu Kiana sambil Pak Direktur. Baik. Oke, Rusdi. Pak Direktur sampai itu. Ya, ada Pak Direktur dah. Monggo Pak Kiana. Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Luar biasa sih. Sibuk banget. Mantap. Bajunya Pak Direktur ini kayak kemanten baru ini. Lantai 8. Ya, kita minta Pak Dir untuk memberikan sambutan dan kita ngajak pada siang hari ini. Pak Dir ya. Sampai sampaikan bahwasannya ngaji online kita ada 12 sesi Pak Dir. Dari semua 11 menjadi 12 dan ini yang terakhir. Ya, oleh karena itu kita minta Pak Dir untuk memberikan sambutan dan penutupannya. Monggo Pak Dir, langsung saja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata para kiai, punyai, para ustadz, ustadzah, wabil khusus ketua amali yang telah mengusulkan Direktorat Jenderal Pesantren. Alhamdulillah hari ini beritanya di Republika menggelegar. Dalam sambutan Pak Menteri, beliau sudah declare bahwa ya akan sudah diusulkan Direktorat Jenderal Pesantren. Yang saya terima kasih kepada para presentator ya. Ada 11 kali pertemuan. Mudah-mudahan ini menjadi legacy bahwa pesantren itu tidak mengalami tidak mengalami. Nah, yang ketiga, saya terima kasih kepada Ustadz Rusdi yang setia ini mendampingi dari 1 sampai 12 dan selalu mengingatkan saya meskipun saya hanya bisa yang pertama dan terakhir. Ini pun hampir tidak bisa. Ini saya pamit dari lantai 2.
dari Gusmen untuk menutup acara amali ini. Jadi ini memang luar biasa. Saya bilang ini penting karena pertemuan terakhir gitu ya. Nah, kemudian berikutnya tentu ini adalah acara yang sangat baik, Pak Nurhanan ya, para kiai. Nah, mudah-mudahan ke depan tentu bagaimana kita meningkatkan kualitas tulisan-tulisan yang diproduk gitu ya. Sekaligus bagaimana ini karena hari ini adalah kita dituntut untuk gaya penulisan populer ya, sekaligus informatif. Bagaimana khazanah kekayaan pesantren yang luar biasa kaya itu tersampaikan dan terkomunikasikan dengan baik. Karena saya yakin sebenarnya masyarakat tuh haus ya dengan pengetahuan dari pesantren. Nah, karena itu juga ke depan bukan hanya bagaimana kedalaman makalah atau tulisan yang dibuat, tapi juga bagaimana tulisan itu komunikatif, Pak Kiai Nurhanan. Jadi nanti ada dua versi gitu ya, versi serius dengan versi how to. Nah ini, how to itu adalah versi yang mudah dipahami oleh masyarakat, terutama generasi Z ya, yang sangat membutuhkan kecepatan dan kemudahan. Nah terakhir, saya tentu berharap seandainya nanti menjadi Direktorat Jenderal, kita sudah membangun fondasi yang kuat untuk bagaimana ke depan Direktorat Pesantren ini diawali dengan Direktorat Pendidikan yang Pondok Pesantren itu bukan hanya memberi pelayanan ya, tapi juga bagaimana kontribusi nyata dan positif gitu ya masyarakat pesantren itu lebih dilihat oleh masyarakat bahwa stabilitas, bahwa keamanan, bahwa kesehatan itu salah satu faktornya adalah karena ada normatif dari pesantren. Dan ini menurut saya perlu dibangun terus, perlu dikomunikasikan terus, sehingga kemudian masyarakat luas itu betul-betul memberikan rekognisi gitu ya, rekognisi kepada kita. Karena kalau tidak tentu saja ya kita hanya seperti di dunianya sendiri gitu Pak Nurhanan. Jadi mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih semuanya dan mudah-mudahan hasil diskusinya makalahnya ini dibukukan Pak Kiai Nurhanan. Jadi setiap tahun tuh ada produk gitu ya yang bisa dibaca oleh banyak orang, bisa diabadikan, bisa dimasukkan dalam medsos gitu ya. Sehingga kemudian pikiran-pikiran kita itu bisa ditangkap oleh masyarakat lebih luas. Dan Ustadz Rusdi mudah-mudahan setia terus mendampingi kita semua ya. Karena Ustadz Rusdi ini juga bukan hanya doanya yang mustajab gitu ya. Tapi juga sharing-sharing kitabnya ini juga sangat penting ya. Ini ke depan kelihatannya PDMA itu masih punya program untuk mudah tidak refocusing. Itu adalah bantuan kitab ya, sama perpustakaan. Nah ini tentu kompetitif untuk perpustakaan, karena kalau tidak salah itu hanya 2 saja Mahat Ali yang nanti akan diberikan fasilitas infrastruktur perpustakaan. Nah ini Pak Kiai Nurhanan nanti yang menilai di mana yang layak dapat gitu ya, dan tepat. Nah ini. Dan kami juga sudah mulai coba bangun untuk bagaimana perpustakaan digital ya. Karena kalau perpustakaannya itu masih tangible, maka kemudian kita membutuhkan banyak hal ya. Dan tahun ini kita sudah mulai membantu digitalisasi pesantren, yaitu membantu komputer dan macam-macam. Mungkin itu Ustadz Rusdi, Pak Kiai Nurhanan, para kiai. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon doa untuk kami semua di Jakarta. Selalu sehat, selamat dunia akhirat, manfaat berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup rangkaian kegiatan amali ini 12 sesi dengan bersama-sama membaca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jasa. Terima kasih pada Pak Direktur, Pak Dr. Kiai Haji Waryono Abdul Ghafur.
Terima kasih para narasumber kita, Pak Kiai Zahro, Ustadz Faruk, moderator kita, dan Kinur Hanan, yang juga setia mendampingi Pak Dir. Walaupun kadang-kadang kabur juga Pak Dir. Dan para kiai lain yang amali, Jangan Direktur, para mudir, Mahat Ali, dan para pengasuh pondok pesantren yang juga senantiasa ikut pada kegiatan ngaji online sampai 12 ini. Dan demikian, dan tadi sudah ditutup oleh Pak Direktur, karena nanti sama-sama kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi nanti. Akhir kalam. Semuanya terima kasih Pak. Semuanya. Tidak ada acara lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi pamit, para kiai. Nggih. Ki Jarrah, suwun Ki Jarrah. Saparok, suwun. Makasih Kiai. Kalau sempat kan tengah diri, kalau Trenggalek. Nggih. Trenggalek, nggih. Sampun Mas. Sampun tutup. Ya, Mas Kanali dihapus Mas Kanali. Sampun.